Presiden Jokowi Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara, IKN, salah satunya oleh Uni Emirat Arab, UAE. Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Ini business to business akan masuk, investasi, dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair Institute, kata Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, akan dilibatkan dalam proyek kerjasama ini. Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena, sesuai, undang-undang kan, kewenangannya ada pada PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya, ujar dia. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE. Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon, Carbon Capture and Storage, CCS, yang baik, untuk digunakan di IKN. Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70%. Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30%, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di tanah air. Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia, tutur Bahlil. Tony Blair Institute, TBI, for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Kolaborasi antara otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan Perdana Menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi, pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi, serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia. Jokowi minta Apple ikut kembangkan Smart City di IKN. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta CEO Apple Tim Cook ikut berpartisipasi dalam pembangunan Smart City Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Budi mengatakan permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Cook dalam perbincangan yang berlangsung hampir 1 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Pak Presiden juga sudah minta agar Apple ikut berpartisipasi berinvestasi membangun Smart City di IKN. Sudah diminta Pak Jokowi kepada Mr. Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pengembangan Smart City di IKN, kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Budi pun mengklaim Cook dan timnya merespons permintaan itu dengan baik. Bagus, calenging, kata Budi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penawaran itu akan menarik bagi Apple sebab Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi perusahaan Apple. Saat ini, Apple memberikan investasi dalam bentuk pembangunan Apple Developer Academy di 4 kota. Total investasi seluruh pusat pengembang itu mencapai 1,8 triliun rupiah. Namun di sisi lain, pemerintah menurutnya juga meminta Apple untuk membangun pabrik manufaktur atau menggunakan komponen asli Indonesia atau TKDN dalam produksi Apple.
Sebab Indonesia per 2023 tercatat sudah mampu memproduksi 50 juta unit handphone. Dengan kemampuan itu, ia berharap Apple mempertimbangkan konsep business matching yakni dengan menyesuaikan produk atau komponen Indonesia dengan spesifikasi Apple. Berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenperin dengan Apple untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Jadi basisnya adalah investasi, ujar Agus. Sampai saat ini, produsen iPhone itu masih belum membuka pabriknya di Indonesia. Sementara, jenama HP lain sudah memiliki pabrik perakitan di dalam negeri. Saat ini, hampir semua HP yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, hanya iPhone yang masih diimpor utuh. Kendati demikian, Apple tetap bisa menjual iPhone di Indonesia karena memenuhi regulasi TKDN dengan menggunakan skema investasi lewat modal yang digunakan untuk membangun Apple Developer Academy. ASN pindah setelah upacara HUT kemerdekaan RI di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengungkapkan, ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur setelah upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia, RI, pada Agustus tahun ini di IKN. Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN, dan baru setelah itu ASN pindah ke IKN, ujar Basuki di Jakarta, Selasa. Basuki mengungkapkan bahwa kepindahan ASN setelah HUT RI tersebut, karena hunian serta bangunan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan bagi petugas yang akan melaksanakan upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Hal ini dikarenakan hunian-hunian dan kantor di sana akan digunakan terlebih dahulu untuk para petugas upacara HUT RI di IKN, kata Basuki. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan, sejumlah infrastruktur dasar yakni kantor presiden sampai dengan 4 gedung kementerian koordinator dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Bangunan yang utama untuk dapat dimanfaatkan pada HUT RI tahun depan yakni kantor presiden, Istana Negara, 4 kantor kementerian koordinator, Kemenko, ditargetkan selesai. Perayaan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Presiden RI mengatakan bahwa perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Visi IKN sebagai Smart Forest City menjadi panduan dalam pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di 2022 hingga 2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan, KIP.